Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan bapak-bapak pengurus yayasan beserta takmir Masjid Namira, hafizallah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga saat ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat. Di saat yang sama sudah banyak yang mulai membuka arena maksiat, dosa dan kemungkaran. Kita bersyukur bersama-sama dengan orang-orang yang hatinya nyentel di masjid, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yang kelak akan mendapat naungan di antara 7 orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syukur kita ini mari kita wujudkan dengan upaya memahami relasi iman dan amal soleh dengan tabiat humanis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Dan apabila iman sudah lekat dengan amal soleh, maka diharapkan melahirkan berbagai kebajikan dalam hidup ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang sebanyak 58 kali. Setiap perintah amanu selalu dilanjutkan dengan wa'amilus sholihat. Itu artinya bahwa iman itu harus terus bersama amal soleh. Maka tidak pernah ada iman tanpa amal soleh. Dan amal soleh sia-sia apabila tidak berlandaskan iman. Nah Bapak Ibu, kalau iman dan amal soleh sudah menyatu, maka harus diekspresikan, harus diwujudkan dalam berbagai bentuk. Ya, tabiat ihsan, tabiat humanis, tabiat sosial dan seterusnya. Jadi kita mesti menghubungkan antara iman dan amal soleh dengan perilaku nyata. Perilaku itu disebut tabiat humanis, watak yang menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan. Atau orang beriman dan beramal soleh itu mesti menunjukkan jati dirinya sebagai manusia. Nah sekarang ini kita menyaksikan banyak manusia yang kehilangan jati dirinya. Ya. Perilaku biadab itu sebenarnya kan bukan perilakunya manusia kan. Namun ketika itu muncul dalam kehidupan manusia, yang dipertanyakan iman dan amal solehnya di mana. Ketika seseorang melakukan berbagai macam eksploitasi, penindasan, ya, itu dipertanyakannya di mana iman dan amal solehnya. Karena itu mari kita dalami relasi iman dan amal soleh dengan tabiat humanis berdasarkan ayat.
Surat Al-Baqarah 277 Allah membimbing kita untuk itu. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna ayat ini adalah iman dan amal soleh itu merupakan jalinan dua hubungan, yaitu hablum minallah namanya sholat dan hablum minan nas namanya zakat. Makanya iman dan amal soleh itu harus melahirkan hubungan baik dengan Allah ya baik lewat sholat, dengan sesama manusia juga baik lewat zakat. Inilah nilai-nilai humanis. Inilah tabiat humanis. Karena itu kalau sampai orang sesudah syahadat kok tidak sholat, maka sholat itu tidak sholat itu menyebabkan syahadatnya rusak. Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam menegaskan, dari 20 perbuatan yang dapat merusak syahadat seseorang, salah satunya adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Nah, kalau meninggalkan sholat menyebabkan syahadatnya rusak, maka statusnya seperti belum pernah syahadat. Karena itu enggak bisa ditawar. Iman dan amal soleh itu harus melahirkan hubungan hablum minallah baik dan hablum minannas juga baik. Nah, sekarang kita khususkan sholat merupakan amal soleh, bukti keimanan. Bapak Ibu bersyukur sekali kita sholat di Masjid Namirah. Saudara kita yang memenuhi kewajibannya kepada Allah di daerah yang serba air, sholat jamaahnya itu di atas perahu, Pak. Tidak ada AC-nya, apalagi hambal. Tidak ada sih. Tapi mereka nampak sekali mencapai kepuasan batin yang luar biasa. Padahal sholatnya di atas perahu. Nah, kita nggak bisa membayangkan khusyuknya kayak apa ketika ombak datang, goyang dompet. Kayak apa itu? Karena itu kita mesti bersyukur, Bapak Ibu, mendapat tempat yang mulia dan terhormat di saat saudara kita seperti itu sholatnya. Tapi itu panggilan iman. Kalau enggak panggilan iman, enggak mungkin, Pak, seperti itu. Wong orang dekat masjid aja enggak pernah ke masjid kok. Jangankan orangnya, sandalnya aja enggak pernah ke masjid. Karena itu enggak pernah kehilangan sandal. Gitu kan. Saman kok enggak tahu kehilangan sandal? Iya, enggak tahu nama masjid soal itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kalau enggak panggilan iman enggak mungkin, Pak. Ini panggilan iman. Jadi sholat adalah amal soleh, bukti keimanan. Demikian pula zakat. Zakat itu amal soleh sebagai bukti iman. Karena itu dua hal ini mengantarkan tabiat manusia itu humanis sekali, sangat manusiawi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang secara spesifik kita merujuk pandangan
pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, relasi iman dan amal soleh dengan sholat seperti apa? Ini Bapak Ibu, dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah bersabda, Rasul amril islamu wa amuduhu as-sholah. Inti atau pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya, penopangnya adalah sholat. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Nasiruddin Albani. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa sholat adalah agama. Sholat ada dalam agama Islam ini adalah seperti penopang, penyangga, tiang yang menegakkan kemah. Maka kemah tersebut bisa roboh, bisa ambruk dengan patahnya tiang itu. Begitu juga dengan Islam, bisa ambruk dengan hilangnya sholat. Hadis ini memiliki dua tafsir. Pertama, orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat, itu sama dengan ngembrukkan Islam, memberi citra buruk terhadap Islam. Tanpa sadar dia melakukan demonologi Islam, melakukan citra buruk, memberi citra buruk terhadap Islam. Saya pernah ditelepon seorang jamaah ketika sudah di bandara, Bapak Ibu. Saya ditanya, saya harus menjawab apa, Pak? Tamu saya dari Jepang, kebetulan beliau itu ekspor impor furniture. Jadi bahan-bahan jati dari Indonesia dikemas demikian rupa, langganannya dari Jepang. Si Jepang ini datang ke Malang, kemudian diantar ke bandara. Nah, jamaah saya ini minta izin sholat, ya, karena waktunya sholat. Nah, si Jepang meskipun tidak sholat, ke toilet. Nah, begitu selesai masuk ke mobil, si Jepang tanya, tempat bersucimu kok lumutan gitu, baunya pesing gitu. Saya tadi melihat ada orang ngambil air ditumpahkan lagi ke kolamnya. Itu higienis enggak ya gitu? Apa agamamu ngajarkan kayak gitu? Nah, jamaah saya ini kelenger, Pak, ketap-ketip itu, tola itu. Jawabnya opo, kenyataannya kayak gitu. Saya terus ditanya, Pak Watoni, saya ini butuh jawaban ini. Mumpung belum berangkat ini tamu saya. Baik Pak, begini. Tolong disampaikan kepada si Jepang itu ya. Kalau menilai Islam, jangan menilai perilakunya umat Islam. Karena perilaku umat Islam itu tidak 100% mencerminkan ajaran Islam. Saya bilang begitu. Jadi kalau menilai Islam itu jangan menilai perbuatan umat Islam. Kalau menilai perbuatan umat Islam memberi citra buruk terhadap Islam, itu yang disebut demonologi. Kita ini kan punya ajaran kebersihan. Semua kitab fikih bab satunya mesti toharo, Pak. Tapi kalau ada masjid lumutan, pesing gitu, itu sama dengan memberi citra buruk kepada Islam, memalukan, Pak. Kalau istilahnya Omai Rama itu terlalu itu. Betul ya? Terlalu itu. Nah, karena itu orang tidak sholat itu ya sama dengan memberi citra buruk kepada Islam. Nah, atau tafsiran kedua hadis Nabi ini adalah orang Islam yang tidak sholat itu sama dengan merobohkan Islamnya sendiri dalam dirinya.
Jadi selain merobohkan Islam sebagai syariat, sebagai agamanya Allah, juga merobohkan Islam yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap meninggalkan sholat merupakan ciri manusia yang hatinya telah mati. Bahkan status keislamannya menjadi tidak jelas karena sholat merupakan pembeda yang sangat mendasar antara muslim dan bukan muslim. Dua hadis saya tampilkan dalam kajian malam ini. Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan salat. Rukun Islam kedua ini mendasar sekali, Pak. Sebagai bukti syahadat yang pertama hubungannya dengan Allah. Dari Sauban radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah bersabda, bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-shalah, fa idza tarakaha faqad asyraka. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanannya adalah salat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Maryam ayat 58 sampai dengan 59, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memberi pembeda ciri generasi baik dan ciri generasi jelek. Ternyata sholat penentunya. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min zurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wa jatabaina fa idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa dia? Yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, yang diselamatkan di perahunya Nabi Nuh itu, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Ibrahim dan Israel nanti saya jelaskan. Dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Ini kita. Karena kita bukan nabi, bukan keturunan nabi, Allah memberi porsi dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Kita yang hadir di majelis yang mulia ini orang-orang yang hafizullah, dijaga oleh Allah, dipilih oleh Allah. Kalau tidak, mungkin lebih asik di pasar akik sama pasar kembang, sama pasar manuk itu. Nah, fakhalafa, apabila dibacakan idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Maka datanglah sesudah mereka yang baik-baik tadi, yang diberi nikmat oleh Allah tadi, pengganti yang jelek. Allah berikan dua ciri, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa min zurriyati Ibrahim, ini
dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Israel. Kenapa tidak Ismail? Nah, di dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan yang disebut Ibrahim wa Israila. Nah, Israel di situ adalah keturunan Nabi Ismail, yaitu mulai dari Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Inilah hamba-hamba yang dikaruniai nikmat oleh Allah. Dan kita yang dipilih untuk diberi petunjuk oleh Allah. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Sesudah generasi baik-baik ini, datanglah generasi penerus yang jelek. Cirinya apa? Dua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini berdasarkan ayat ini, generasi sepanjang sejarah, sepanjang zaman, lintas generasi akan selalu muncul dua bentuk ini. Ada yang tabiatnya humanis, ada yang tabiatnya jelek. Generasi baik itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Sedangkan generasi jelek menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Akibatnya dia akan tenggelam dalam kesesatan permanen. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau manusia itu tenggelam dalam kesesatan permanen, seperti kelelawar yang tidak tahu terangnya sinar di waktu siang. Bapak Ibu, kita nggak bisa meyakinkan kelelawar itu kalau siang itu terang. Mungkin Bapak Ibu coba sesekali war kelelawar melek obo itu. Ini terang siang benderang, tidak bisa, karena kelelawar itu matanya hanya tenggelam dalam kegelapan. Manusia juga demikian. Manusia itu kalau sudah tenggelam dalam kegelapan, kemaksiatan, dosa dan kemungkaran, tidak bisa melihat hidayahnya Allah, meskipun di depan matanya. Tidak bisa. Karena apa? Sudah nyaman di zona gelap. Bahkan orang yang mengajak itu dimusuhi, Pak. Dimusuhi, kalau perlu dibinasakan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita buktikan jeleknya di mana meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Nih Pak, bukti kejelekan tarkus sholah, generasi yang meninggalkan sholat. Pertama, status hamba tidak jelas. Az-Zariyat 56. Tidak memiliki kendali perbuatan keji dan mungkar. Akibatnya apa? Lost doll. Liar seperti kuda sumbawa. Yang ketiga, kehilangan sumber ketenangan. Gelisah terus. Yang keempat, dikuasai sifat kufur, keluh kesah dan kikir. Itu kalau meninggalkan sholat. Dan yang paling fatal, karakter tabiatnya jelek, bukan humanis lagi. Mari kita dalami ayatnya. Manusia itu kalau tidak sholat, Pak, status hambanya tidak jelas. Allah sudah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maka, kalau tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk menyembah Allah, lantas tidak nyembah, pertanyaannya menjadi hambanya siapa? Padahal ketika mati, kembali kepada Allah yang menciptakan dengan tujuan untuk mengabdi kepadanya. Maka ayat ini menegaskan manusia itu menjadi dua kelompok. Kalau taat menyembah Allah jadi Abdullah,
Kalau tidak menyembah Allah jadi abdus syaiton, karena lebih mengikuti ajakan setan. Atau hamba nafsu, atau hamba dinar, hamba harta, hamba jabatan. Karena apa? Dengan dinar, harta, jabatan, kekuasaan meninggalkan sholat. Padahal nanti kalau mati kembali kepada Allah. Lantas ketika mati, nasibnya seperti apa orang tidak sholat itu? Padahal nasihat itu tidak kurang-kurang. Sholatlah sebelum disolati. Tapi nggak ngefek. Wong sudah dinasihati rokok membunuhmu aja nggak ngefek kok. Gitu kan? Nggak ngefek Pak. Bablas terus itu. Kata Kartolo, kata Baseman apa? Angel tuturannya. Nah, yang kedua, tidak memiliki kendali perbuatan keji dan mungkar. Ini bukan teori lagi, Pak. Ini petunjuk dari Allah yang memberi segalanya kepada kita. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Nah, kalau tidak sholat, dari mana remnya untuk menghentikan perbuatan keji dan mungkar? Wong orang sudah sholat saja masih berbuat keji dan mungkar, apalagi tidak sholat. Karena itu berbahaya sekali. Nilai humanismenya menjadi runtuh gara-gara tidak punya kendali dari perbuatan keji dan mungkar. Maka budayanya adalah kemungkaran, dosa, maksiat, kezoliman, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sampai tidak punya kendali dari perbuatan keji dan mungkar karena tidak sholat, berkembang budaya ini, Pak. Ini hasil perilaku liar. Berkembang budaya, perilakunya destruktif, merusak, sikapnya holiganistik, liar. Bapak Ibu pernah dengar supporter Inggris, supporter bola Inggris itu menamakan dirinya sebagai kaum holigan, kaum uraan, kaum liar, dan bangga. Jadi kalau orang tidak punya kendali diri dari perbuatan keji dan mungkar, sikapnya mesti holiganistik. Wataknya egois dan individualis, anania. Sifatnya tamak, materialis, gaya hidup hedonis, pikiran, tenaga, waktu hanya untuk mengejar kenikmatan duniawi dan melampiaskan syahwat hewani. Itu hedon itu. Nah, berkembang mental koruptor, kita jadi malu, punya pejabat banyak korupsi. Rebutan harta haram jadi kebanggaan. Muncul tabiat khianat, narkoba merajalela, miras jadi budaya, judi jadi profesi, prostitusi online jadi hobi, LGBT semakin dilegalkan, lahir generasi bermental instan dan konsumerisme. Ini menghilangkan nilai humanisme, Pak. Ini merusak tabiat humanisme. Jati diri manusia sudah enggak nampak. Casingnya saja manusia, tapi hakikatnya sudah kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Nah, sekarang yang ketiga, kehilangan sumber ketenangan. Ini bukan teori, Pak. Ini petunjuk baku dari Allah Subhanahu wa taala. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku.
maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini nilai teologisnya kental sekali, Pak. Nilai keimanannya kuat sekali. Dan keimanan itu harus ditunjukkan dalam bentuk ketaatan melaksanakan sholat. Dan manfaat sholat adalah mengingat Allah. Seperti dua sisi mata uang, Toha 14 dengan Ar-Ra'du 28 ini. Jangan dipisah. Karena apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, sholat itu aqimi sholata li zikri. Kalau sholat itu didirikan untuk mengingat Allah, bagi orang beriman dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, maka orang sholat itu mesti damai hidupnya. Orang sholat itu mesti hidupnya harmonis, hidupnya sejahtera, damai. Tapi kalau tidak sholat, dari wajahnya saja sudah kelihatan, Pak. Orang itu antara yang sering wudu dan yang tidak pernah wudu, itu kelihatan, Pak. Yang tidak pernah wudu itu buruk, Pak. Itu. Dan wudu itu nanti akan menjadi tanda umat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Jadi di dunia sampai di akhirat orang berwudu itu ada tandanya. Nah, karena itu orang yang tidak pernah sholat atau mengabaikan sholat itu akan kehilangan sumber ketenangan hidup. Orang tidak sholat itu gelisah loh, Pak. Cuman orang modern ini kan pinter cari hiburan agar tidak gelisah, karaoke. Biar semuanya oke. Habis karaoke gelisah lagi, karaokean lagi, dansa lagi, begadang lagi, ngopi lagi, dan ngop-ngop yang lain. Semakin gelisah, Pak. Karena itu ini bukan teori, ini sudah petunjuk baku dari yang Maha menciptakan kita. Nah, Bapak Ibu, akibat orang kehilangan ketenangan karena tidak zikir apa? Dikuasai nafsu. Dalam surat Al-Kahfi 28. Yang kedua dikuasai setan. Al-Mujadalah 19. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrullah. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ini firman-Nya Allah, Pak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu golongan yang merugi. Jadi manusia masuk dalam kategorisasi setan gitu, Pak. Nah, dan tabiat setan itu mesti yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Hati menjadi keras. Al-An'am 43. Menjadi jahat. Al-Hasr 19. Akibat tidak zikir melalui salat. Karena itu aqimi sholata li dzikri. Ar-Ra'du 28 ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi Toha 14, Ar-Ra'du 28 itu seperti dua sisi mata uang, Pak. Enggak bisa dilepas tuh. Nah, Bapak Ibu, yang keempat, orang itu kalau tidak sholat dikuasai sifat kufur, keluh kesah dan kikir. Al-Ma'arij 19 sampai dengan 22. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masau syarru jazua wa idza masaul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah.
Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Yang mereka itu tetap mengerjakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, itu salatnya istiqomah. Baik istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah salat, maupun istiqomah mengimplementasikan nilai, makna dan pesan moral salat dalam perilaku nyata. Itu humanis. Jadi kalau sudah takbir Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali Allah, maka harus menundukkan diri sebagai hamba yang dhaif di hadapan Allah. Sesudah sholat menjadi hamba yang tawadhu, ramah, santun, sopan dengan siapapun. Karena itu kalau sudah sholat Allahu Akbar, sesudah sholat kok masih sombong, masih mbegedut. Pernah dengar kata mbegedut, Pak? Ya, itu bahasa Lamongan ya. Eling, mbegedut. Ya. Kalau bahasa Blitar itu kemelinti gitu ya. Nah, itu dipertanyakan, Allahu Akbarmu di mana? Gitu. Mestinya sesudah sholat itu jadi hamba yang tawadhu, santun, ramah, sopan dengan siapapun. Ya. Demikian pula Bapak Ibu, sholat yang diakhiri dengan salam. Salam itu akhir sholat secara syar'i. Namun awal mengimplementasikan pesan moral salam. Kalau orang mengakhiri sholat noleh kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri juga demikian, maka sesudah sholat itu muncul tanggung jawab moral untuk menyelamatkan siapa saja yang sudah disalami. Maka sesudah sholat itu harus tebar manfaat, bukan tebar madorot. Sesudah sholat itu muncul kepedulian terhadap siapapun yang ada di kanan dan ada di kirinya. Sampai Rasulullah SAW memberi barometer bahwa keimanan seseorang itu diukur sejauh mana kepedulian seseorang terhadap orang lain, terutama orang lain yang menghadapi kesulitan. Rasul menegaskan, ma'amana bihi man bata sab'an wajaru jayun wa huwa ya'lamu bih. Tidak termasuk orang yang beriman kepadaku kalau semalaman tidur nyenyak karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa huwa ya'lamu bi, dia tahu tapi tidak mau tahu. Ya egois, individualis tadi. Tuh. Kalau Rasul menyatakan tidak termasuk orang yang beriman kepadaku, berarti tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Lantas nanti di akhirat ikut rombongannya siapa? Ikut barisannya Nabi siapa? Kalau umat di akhir zaman mestinya jadi umatnya Rasul, lantas tidak diakui oleh umatnya Rasul, lantas nanti gabung kelompoknya siapa? Karena itu Bapak Ibu fatal sekali. Jadi sesudah sholat itu harus ada daimun, ada konsistensi, ada keistiqomahan mengimplementasikan nilai sholat dalam kehidupan sosial. Itu yang bisa menterapi sifat manusia yang seperti ini. Keluh kesah, lagi kikir, kalau ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Jadi hujan ya mengeluh, panas ya mengeluh, ya. Dapat rezeki masih kurang, lah kok mek sakmene gitu. Apa ya cukup? Karena sudah dibilang apa ya cukup, ya ora cukup gitu. Nah, itu keluh kesah. Jadi manusia itu kalau mengedepankan keluh kesah, tidak pernah berhenti mengeluh, Pak. Tapi kalau mengedepankan syukur dan qanaah, insya Allah nerima rahmat berapapun tetap disyukuri dan nerima dengan senang hati. Dan itu menjadi rezeki yang barokah.
Nah, karena itu terapi yang paling efektif menurut Allah, petunjuknya Allah adalah untuk menyembuhkan keluh kesah lagi kikir itu salat. Ya. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Maka kalau tidak salat akan dikuasai sifat kufur, keluh kesah dan kikir. Nah, ini menghilangkan tabiat humanis. Yang kelima, yang paling fatal, karakter tabiatnya menjadi jelek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balum adall ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Terjemahan yang saya kasih tanda merah itu, Pak, mari kita renungi. Allah menyatakan mereka itu sebagai binatang ternak, bukan seperti, Pak. Kalau ulaika kal an'am itu diartikan seperti, berarti bukan, dah. Kamu seperti binatang, berarti bukan binatang, hanya seperti, kan gitu. Tapi kalau sebagai itu sebagai, bukan seperti lagi. Contoh, misalnya Bapak ketemu teman, sampai seperti pejabat, berarti bukan pejabat. Seperti pejabat, bukan pejabat. Tapi kalau sampai sekarang sebagai pejabat, berarti pejabat. Lah, kalau Allah menyatakan mereka itu sebagai binatang ternak, berarti binatang ternak itu, Pak. Kalau seperti, bukan. Sampai gaya kayak pejabat, gayai seperti pejabat, berarti bukan pejabat toh? Hanya seperti, kan? Nah, tapi kalau sampean sekarang sebagai pejabat, berarti sebagai itu pejabat. Lah, kalau Allah menyatakan mereka itu sebagai binatang ternak, berarti binatang ternak itu, Pak, bukan seperti lagi, Pak. Fatal, Bapak Ibu. Karena itu nilai-nilai iman dan amal soleh itu harus melahirkan tabiat humanisme. Lah, humanisme pertama itu adalah sholat, nggak bisa ditawar. Yang kedua zakat. Nah, karena sudah 60 menit, zakat saya tunda kapan-kapan saja. Ini kalau diteruskan sampai jam 12 nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira sampai di sini dulu kajian kita malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau tanya, biasanya ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, nggih, sampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.